Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu, sedap dan manis gula melaka, enak dimakan bersama sagu. Hikayat lama, harta pusaka, turun-temurun hingga ke anak cucu. Halo teman-teman semua, saya Dia Olivia Amanda, tutor biologi kalian. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada video ini, kita akan membahas keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Simak video ini baik-baik ya teman-teman. Flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia memiliki keanekaragaman yang besar dan persebaran yang tidak merata. Menurut sejarah geologis, dahulu sebelum zaman es, Indonesia terhubung dengan benua Asia dan benua Australia. Indonesia terhubung dengan benua Asia melalui dangkalan Sunda, sedangkan Indonesia terhubung dengan benua Australia melalui dangkalan Sahul. Keberadaan dangkalan tersebut mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia memiliki corak Australis dan corak Oriental atau Asia. Menurut Max Weber dan Aldrich Wellits, flora dan fauna di Indonesia memiliki 3 corak wilayah. Corak apa aja ya? Indonesia memiliki 3 jenis tipe corak yang berbeda-beda pada flora dan faunanya. Yang pertama, kita akan membahas tipe corak Oriental atau Asiatis. Umumnya, tipe flora dan fauna ini berada di Indonesia bagian barat. Floranya seperti ada anggrek, rafflesia, bougainville, pohon beringin, pohon karet, dan juga pohon pinus. Sedangkan untuk faunanya seperti gajah, harimau, rusa, burung elang, burung merak, burung jalak, monyet, dan juga orangutan. Nah teman-teman, kita akan membahas tipe corak yang kedua. Tipe corak yang kedua yaitu tipe peralihan. Mengapa disebut tipe peralihan? Karena tipe ini berada di wilayah Indonesia bagian tengah, sehingga menghasilkan flora dan fauna yang memiliki corak antara Australis dan juga Asiatis. Contoh floranya ada pohon akasia, cendana, dan juga cempaka. Sedangkan untuk faunanya ada anoa, maleo, tarsius, babi rusa, dan juga komodo. Sekarang kita akan membahas tipe corak yang ketiga, yaitu corak Australis. Jadi corak Australis ini adalah corak flora dan fauna yang berada di Indonesia bagian timur. Contoh floranya yaitu ada pohon merbau, pohon sagu, dan juga ada pohon bakau dan eukaliptus. Sedangkan untuk faunanya contohnya seperti kanguru, koala, dan juga burung cendrawasih yang memiliki corak bulu dengan warna yang indah. Nah teman-teman, itu tadi ketiga tipe corak flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Pelestarian flora dan fauna. Pelestarian flora dan fauna di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membentuk undang-undang untuk melindungi flora dan fauna langka. Yang kedua, membentuk hutan lindung atau konservasi alam berupa Suaka Marga Satwa, cagar alam,
dan pelestarian secara in situ maupun ex situ. Setelah itu, melakukan sistem tebang pilih dan reboisasi pada hutan yang gundul. Perlindungan dan konservasi alam dapat dilakukan dengan membentuk hutan lindung, suaka marga satwa, cagar alam, dan juga pelestarian ex situ maupun in situ. Nah, kita akan bahas contoh-contoh cagar alam dan suaka marga satwa serta hutan lindung yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan membahas perlindungan, pelestarian, dan konservasi alam yang ada di Indonesia. Pelestarian, perlindungan, dan konservasi alam yang ada di Indonesia ini dapat berupa hutan lindung, suaka marga satwa, cagar alam, dan pelestarian secara ex situ maupun in situ. Yang pertama, kita akan membahas hutan lindung. Hutan lindung dapat berupa taman nasional. Contoh-contoh taman nasional yang ada di Indonesia, yang pertama ada Taman Nasional Waikambas, yang kedua ada Taman Nasional Gunung Rinjani, yang ketiga Taman Nasional Ujung Kulon, yang keempat Taman Nasional Danau Kalimutu, yang kelima ada Taman Laut Karimun Jawa dan Taman Laut Kepulauan Seribu. Tak hanya hutan lindung, di Indonesia juga terdapat suaka marga satwa untuk melindungi fauna-fauna langka. Yang pertama ada suaka marga satwa Ujung Kulon, kedua suaka marga satwa Baluran, yang ketiga ada suaka marga satwa Pulau Komodo. Teman-teman, yang ketiga kita akan membahas tentang cagar alam yang ada di Indonesia untuk melindungi flora-flora langka yang ada di Indonesia. Contohnya, yang pertama ada cagar alam Lawrence, kedua cagar alam Cibodas, dan yang ketiga ada cagar alam Nusa Kambangan. Tak hanya itu, di Indonesia juga ada yang namanya budidaya secara ex situ dan budidaya secara in situ. Nah, bedanya itu adalah budidaya ex situ itu budidaya flora dan fauna di luar habitatnya, sedangkan in situ adalah budidaya yang berada di dalam habitatnya itu sendiri. Contohnya seperti Pulau Komodo. Teman-teman, itu tadi contoh suaka marga satwa, cagar alam, dan hutan lindung yang ada di negeri kita ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak dari kerusakan dan apa aja yang menyebabkan kerusakan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas kerusakan pada flora dan fauna dan juga dampak yang akan ditimbulkan jika flora dan fauna ini rusak atau hilang. Yang pertama, kerusakan flora dan fauna. Kerusakan flora dan fauna dapat disebabkan oleh adanya perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, dan juga dapat disebabkan oleh adanya pemanasan global. Nah, dari kerusakan-kerusakan tersebut akan menyebabkan dampak yang negatif pula. Dampaknya itu seperti hilangnya spesies-spesies tertentu. Tak hanya spesiesnya yang hilang, tetapi juga habitat aslinya pun hilang. Dampak yang ditimbulkan selanjutnya yaitu hilangnya kesuburan tanah yang akan menyebabkan air tanah juga berkurang. Nah, karena tadi kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh adanya penggundulan hutan, maka dampaknya akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya kita semua harus bisa menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terdiri dari keanekaragaman hayati, yaitu flora dan fauna. Karena negeri yang kaya adalah negeri yang memiliki keberagaman flora dan fauna. Baiklah teman-teman semua,
Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Saya akhiri, sampai jumpa.